Oke, silakan duduk. Dengan Sylvia, Iya Pak. kelas Kelas 12 12. akuntansi ya. Iya Pak. Oh ya benar. Berarti dengan yang Bapak panggil tadi ya. Iya Pak. Nah, gimana kabarnya? Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat ya? Jangan tegang, jangan takut dengan Bapak ya, karena ini merupakan hal yang penting untuk kamu. Oh ya, sebelumnya Bapak pengen tahu nih, tadi belajar dengan siapa? Sama Pak Saiful. Sama Pak Saiful. Iya Pak. Berarti dengan pelajaran matematika ya? Iya. Nah, dengan matematika sulit ya? Lumayan Pak. Lumayan. Kalau biasanya kalau sudah selesai sekolah gitu, Sylvie pulang ke rumah, itu aktivitasnya apa? Kadang main HP gitu sih Pak. Yang main HP. Nggak ada hobi? Nggak ada. Nggak ada? Nggak. Sama sekali nggak ada? Jalan-jalan gitu? Jalan-jalan juga termasuk hobi loh itu? Iya berarti jalan-jalan Pak. Jalan-jalan, terus apa? Main game? Jarang sih Pak kalau main game. Main game jarang. Kalau di rumah, ngapain aja? Ya main Hobi HP. masak? Enggak. Nggak hobi masak? Enggak. Perempuan nggak hobi masak, terus nanti suaminya mau dimasakin apa? Kalau udah menikah. Udah kelas 3, mau lanjut kuliah, atau mau kerja, atau mau nganggur di rumah, atau mau menikah? Mau kerja mungkin Pak. Mau kerja? Iya. Kerja apa itu? Belum tahu Pak. Besok. Kalau akuntansi biasanya kerjanya di mana? Di bank, di Di toko-toko. bank. Tangguh. Kalau kuliah mungkin di toko-toko mungkin Pak. Oh, di toko, di counter. Ya. Banyak loh alumni SMK ini yang bekerja di minimarket. Dia jadi kasir, ada yang jadi apanya, yang cowok itu jadi distributor barang. Mungkin bisa dilihat di minimarket terdekat. Ada banyak alumni yang bisa bekerja di situ. Juga alumni akuntansi. Mungkin ada cita-cita di situ. Belum tahu sih Pak. Belum tahu. Bentar lagi ujian semester loh, ini udah bulan 11 ya kan. Bulan 12 besok udah semester ganjil. Setelah semester ganjil nanti udah itu belajarnya mungkin tinggal sedikit lagi, terus ujian udah selesai. Artinya dari sekarang segera dipersiapkan ya, mau kemana arahnya gitu ya. Ya Pak. Oh ya, tahu nggak kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Enggak tahu Pak. Nggak tahu. Enggak. Mungkin ada apa istilahnya, perasaan pernah melakukan kesalahan gitu? Enggak ada sih Pak kalau setahu saya. Nggak ada ya. Ini Bapak punya data ya kan, ada data yang masuk ke Bapak, sifatnya informasi dan juga ada barang bukti. Nah, sebelum Bapak masuk lebih ke dalam, Bapak pengen kejujuranmu. Pernah ada punya masalah nggak? Enggak Pak. Nggak ada. Enggak. Nah, ini dari wali kelas, dari teman-teman ataupun guru yang lain, ada beberapa melapor ke Bapak bahwasanya kamu sering berbuat masalah dengan temanmu, Enggak ada. baik di media sosial maupun secara langsung. Ya, pernah? Kalau setahu saya sih saya enggak pernah gitu Pak. Nggak pernah? Enggak. Enggak ada sih. Tapi Bapak punya buktinya loh.
ada di HP Bapak buktinya. Bapak ambilin. Tapi emang saya kayaknya nggak pernah, Pak. Ada screenshotnya di WhatsApp grup kelasmu, ada di Facebook, ada. Ayo, Nggak pernah, Pak. saya kasih tahu ya. Tapi emang nggak pernah, Pak. Jujur aja. Kalau jadi gini, sebenarnya tuh Bapak tidak mau menghukum kamu enggak. Artinya gini, ketika ada laporan yang masuk ke Bapak, itu artinya ada permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, tujuan Bapak di sini adalah untuk memberikan bantuan ke kamu dengan masalahmu. Nah, kalau kamu nggak jujur, nggak bisa nanti. Nah, sekarang Bapak pengen kamu jujur sebelum Bapak tunjukkan, karena kejujuran itu lebih utama. Ya. Enggak, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Enggak. Saya ambilkan HP ya. Ini buktinya. Bapak punya screenshotnya nih. Nih. Tuh. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Nah. Gimana? Iya, Pak. Nah, baru setelah melihat, baru kamu ngomong jujur bahwa melakukan ini tujuannya untuk membantu kamu. Nah, karena kamu sudah mengakui, sebelum kita melakukan proses konseling ini, Bapak mau tanya. Gak usah takut sama Bapak, gak usah tegang, Bapak. Pernah melakukan proses konseling belum? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Tapi pernah dengar apa itu konseling individu? Belum juga. Belum juga. Baik, Bapak akan jelaskan ya. Konseling individu adalah, Bapak ambil intinya biar kamu paham. Konseling individu ada 3. Yang pertama mencari permasalahan dengan kejujuran. Yang kedua mencari solusi-solusi alternatifnya, ya. Yang ketiga memutuskan. Semua itu keputusan ada pada dirimu. Itu yang namanya konseling individu. Paham ya? Ya, Pak. Apa tadi? Mencari masalah. Terus solusi-solusinya sama memutuskan masalahnya itu. Nah, itu 3. Nah, asas-asas daripada konseling individu ini yaitu asas kerahasiaan. Jadi artinya gini, nanti masalah yang kamu ceritakan semuanya itu nanti akan Bapak simpan rapat-rapat, Bapak akan jaga kerahasiaannya itu dan tidak akan Bapak sebarluaskan kemanapun. Jadi aman. Karena apa? Kembali pada tujuan tadi. Ketika kamu ada masalah, bersama dengan Bapak kita cari solusinya di situ, kita cari alternatifnya, lalu kita putuskan. Itu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, paham. Terus kita harus batasi waktu ini karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain ya. Baik, Nah, Pak. pada sore ini kita akan lakukan proses konseling individu selama 45 menit atau 1 jam mata pelajaran. Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini nanti permasalahan yang akan kita bahas bisa terselesaikan. Ya. Ya, Pak. Dari awal tadi sampai sekarang udah paham ya. Baik. Kalau memang sudah paham, sekarang silakan kamu ceritakan permasalahanmu tadi, mulai dari awal sampai akhir dengan jujur ya. Itu kuncinya, karena kita akan mencari solusinya. Bapak tidak akan menghukummu, tidak akan memarahi ya, karena tujuan kita di sini bukan untuk itu ya. Paham ya? Paham. Nah, silakan.
Saya bikin status seperti itu untuk menyindir teman saya, Pak. Karena teman saya itu suka ngomongin saya di belakang. Ngomongin? Iya. Ngomongin gimana sih? Ya katanya saya gini-gini lah, cabai-cabian lah, gini lah. Terus? Dia nggak berani gitu ngomong depan, makanya saya langsung sendiri aja, Pak. Ya, terus? Terus saya labrak, saya marahin gitu, Pak. Berarti awalnya dari media sosial dulu. Ya, Pak. Itu di WA. Yang di WA apa yang di Facebook? Kalau dia di WA, Pak. Di WA. Terus saya bikin statusnya di Facebook sekalian. statusnya di Facebook. Terus gimana selanjutnya? Ya, terus sering jadinya sekarang kayak sering tetap kayak ngebully gitu. Bully. Tetap sindir-sindiran gitu, Pak. Itu dalam satu kelas atau lain kelas? Atau cuma satu kelas itu? Satu jurusan sih, Pak. Satu jurusan, berarti beberapa kelas. Dia kelas sebelah. Oh, kelas sebelah. Kalau dengan satu kelas ada? Ada, Pak. Ada. Terus menurutmu yang kamu lakukan itu salah apa enggak? Ya kan dia dulu, Pak, yang mulai, bukan saya. Ya dulu yang mulai. Awalnya, jadi awal kronologinya itu gimana? Ya dia tuh sering ngomongin saya di belakang gitu, Pak. Katanya tuh saya tuh beginilah, gampangan lah, gitulah. Suka main malam-malam, suka keluyuran, gitu-gitu, Pak. Berarti istilahnya kamu membalas dari perilaku temanmu itu. Iya, Pak. Gitu. Sekarang kamu malah jadi kebablasan, terus sering membuli gitu ya? Iya. Selain itu ada nggak? Udah sih gitu aja, Pak. Cuma itu aja? Iya. Tapi ada loh laporan ke Bapak terkait masalah yang lain. Seperti halnya guru kelas nih ya, kamu penampilannya nggak rapi, terus ngomongnya kasar, ya kadang-kadang dunia binatang masuk ke situ. Ya. Keceplosan, Pak. Keceplosan atau keterbiasaan? Iya, itu juga sih. Itu juga. Berarti memang benar adanya ya terkait dengan laporan itu. Gak apa-apa, jangan takut, karena bapak yang bapak inginkan ini kejujuran gitu. Berarti tadi permasalahanmu apa tadi, Pak? Masalah sindir-sindiran, ya balas-balasan gitu ya. Terus kata-kata kotor yang sering keluar juga ya. Iya, Pak. Membuli di media sosial maupun di secara langsung ya tadi ya. Nah, ketika kamu melakukan itu, apa yang terjadi ketika berantem kah? Atau adu mulut atau gimana? Kalau seringnya sih adu mulut, Pak. Seringnya adu mulut. Ya pernah sih kayak yang langsung gitu. Tapi sampai berantem gitu? Pernah, Pak. Pernah. Parah. Ada yang bisa nggak itu? Dikit aja kok, Pak. Nah, menurut kamu tuh hal-hal yang kayak gitu bener nggak? Enggak sih, Pak. Enggak bener ya? Salah kayak gitu ya? Berarti kamu menyadari itu salah gitu. Tapi karena keadaan kamu kayak gitu. Iya. Ya bener kayak gitu. Iya. Berarti masalahmu ini masalah pribadi, kebawa ke sekolah, kebawa ke lingkungan. Kayaknya kayak gitu. Iya. Ya. Kayak gitulah mungkin, Pak. Nah, kamu udah menceritakan dari awal tadi kan sampai akhir. Mari kita
cari titik permasalahan yang akan kita bahas supaya nanti permasalahan seperti itu tidak berkelanjutan, karena itu kalau menurut Bapak pribadi itu berbahaya ya. Salah-salah nanti kebablasan, salah ngomong, ada orang yang tersinggung, kamu dilaporkan polisi, bisa kamu di penjara. Mau di penjara enggak kan? Nah, kalau itu mari sama-sama kita cari permasalahannya supaya nanti ada solusinya di situ. Nah, tadi kamu katakan Bapak catat nih biar permasalahannya biar apa? Biar jelas. Ya. Tadi pertama apa? Sindir-sindiran, Bang. Sindir-sindiran. Sindir yang mengakibatkan perkelahian tadi ya. Fisik, non fisik, verbal. Nah, terus yang kedua, berpenampilan tidak rapi tadi ya. Iya, Pak. Sindir-sindiran karena terjadi perkelahian di situ, sindir. Dalam sindir-sindiran itu berarti ada membuli, menghina temennya gitu kan. Kalau bahasa anunya itu mengenyek gitu kan, mengenyek temennya baik secara fisik maupun verbal. Nah, ada dua permasalahan di sini, ada ucapan dan juga ada penampilan seperti tidak rapi. Tidak rapi ini karena apa? Bapak belum tahu nih. Tapi emang kayak penampilan saya kayak gitu sih, Pak. Dari dulu? Enggak. Kalau dulu sih mungkin lebih males aja sekarang, kayak ke sekolah harus pakai baju kayak gini. Berantakan, Gerak, Pak. males. Di bajunya sering dirinting-rinting, keluarin gitu kan, kayak preman gitu ya. Ini jati diri saya gitu. Nah, Gerah, Pak. Nah, Bapak mau tanya ini, kenapa kamu kok bisa seperti ini? Padahal kan hal-hal yang seperti itu tuh tidak baik gitu. Apa itu yang menyebabkan kamu seperti ini apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu? Kita udah menjalani gitu aja sih. Mungkin Bapak nggak tahu ya, atau mungkin ada masalah keluarga, atau masalah lingkungan, atau asmara nih ya. Jangan-jangan kamu ada masalah dengan pacarmu, kamu lampiaskan ke temanmu. Ada? Keluarga, Pak. Masalah keluarga? Oh, ada masalah keluarga ternyata. Masalah keluarga. Nah, masalah keluarga. Selain itu, Kalau lingkungan saya sih yang nggak berpendidikan gitu, kayak gitu ngaruh nggak, Pak? oh lingkungan. Oh ya, lingkungan. Bapak tulis supaya nanti permasalahan perumusannya bisa jelas gitu ya. Ada masalah keluarga, ada masalah lingkungan. Nah, di sini permasalahan sifatmu berarti titik akarnya di ini, di dua ini. Mungkin kamu gak menyadari nih, masalah keluarga dan masalah lingkungan. Masalah keluarga gimana ini? Kok bisa ada masalah keluarga? Bapak mau tahu ini apa? Kalau di keluarga tuh kayak yang nggak ada ngomong gitu sih, Pak. Gak ada ngomong, berarti diem-dieman gitu ya? Iya, Pak. Diem-dieman. Terus yang kayak ya masa bodoh gitu, Pak. masa bodoh, berarti dalam keluarga gak ada ngobrol gitu, diem gitu. Iya, Pak. Bapakmu sibuk kerja berarti ya? Iya. Ibu juga?
Iya. Nah, bapak mau tanya nih, kamu berapa saudara? 2. 2 saudara. Kamu nomor 2. nomor 2, ada kakak berarti kan? Kakak di mana? Kakak keluar kota. Keluar kota. Oh, kuliah. Berarti termasuk orang yang mampu ya? Ya, Ya. itulah Pak. Lumayan lah. Tapi nggak ada komunikasi di situ, diem-dieman. Terus, nah, satunya lagi apa tadi? Kayak masa bodoh gitu. Nah, masa bodoh, diem-dieman, masa bodoh, masalah keluarga. Jadi kamu kurang perhatian gitu. Bisa jadi kayak gitu Pak. Terus masalah lingkungan. Nah, ini bapak mau tanya nih, emang seperti apa lingkunganmu? Kok bisa membuat kamu berani bersikap seperti ini, melawan temennya, menjelekkan temennya, menyindir, membuli, kayak gitu. Tapi kalau di Berantem. lingkungan saya emang orangnya banyaknya kayak gitu Pak. Jadi kayak udah biasa gitu aja. Kayak gitu gimana itu? Ya kayak yang ngomongnya kasar. Oh, berarti lingkungannya yang Kayak nongkrong-nongkrong gitu. Terus kamu bergaul dengan Ya teman-teman. teman-teman sekolah enggak? Kalau temennya ada yang sekolah, tapi banyak yang enggak. Oh, banyak yang enggak, teman enggak sekolah. Berarti kalau teman enggak sekolah bebas gitu ya? Iya Pak. Oh, iya iya. Di lingkungan yang banyak orang yang enggak sekolah, jadi kamu terbiasa dengan hal itu. Nah, sebenarnya ini berkaitan, ya. Bapak coba menggambarkan ini ya. Lingkungan, kamu bisa masuk ke dalam lingkungan karena kurang perhatiannya dalam keluarga. Kayaknya kayak gitu. Ya, kamu mencari jati diri di situ dengan lingkunganmu, padahal lingkunganmu seperti ini. Yang enggak sekolah, terus ngomongnya enggak seperti anak sekolah, kasar-kasar. Jadi kamu terbiasa kayak gitu. Iya. Ya, kayak gitulah Pak. Benar. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Coba kamu gambarkan ini gimana? Ya kan karena saya di rumah tuh jarang ngapa-ngapain, nggak pernah, mungkin pulang sekolah langsung ke kamar. Ya. Nanti habis ganti baju udah keluar gitu lagi, main sama teman-teman, pergi kemana gitu. Sampai jam berapa? Kadang nyampe habis maghrib, malam. Kadang sore pulang, nanti berangkat lagi gitu ya? Iya. Berarti masa bodoh ya kurang kamu gitu? Iya. Iya. Nah, sekarang sudah ketemu ini permasalahanmu ya, sudah ketemu masalahnya, akar masalahnya itu di masalah keluarga dan lingkungan. Akibatnya sikapmu menjadi liar ya, dari keteranganmu kan jadi liar, terus akhirnya kamu berani berkata kasar, membuli kayak gitu. Nah, terus dari dua akar permasalahan ini, masalah keluarga dan masalah lingkungan, kita bahas satu-satu. Untuk masalah keluarga, ini yang sudah kamu lakukan, enggak itu dulu. Keinginanmu dulu aja. Untuk keluarga ini keinginannya gimana? Keinginannya gimana? Enggak ada sih Pak. Enggak, dalam keluarga ini kan kamu mesti lihat itu keluarga yang harmonis, baik, komunikasinya saling menyayangi, saling memberi support kayak gitu. Nah, keinginanmu dalam keluargamu gimana? Ya pengen kayak gitu juga sebenarnya. Kayak gitu gimana? Yang sering ngasih support gitu. Support. Pengennya sih kayak gitu. Terus? Apalagi? Terus kayak yang kasih sayang. Nah, ya itu juga Pak. Kasih sayang. Apalagi? Ya yang kayak keluarga. Pokoknya keluarga yang harmonis gitu ya. Iya. Bisa membimbing gitu ya. Pengennya kayak gitu. Iya. Nah, dari permasalahan ini tadi kamu punya keinginan seperti itu. Terus untuk mewujudkan itu gimana caranya? Agar keluarganya harmonis, bisa berkomunikasi, saling menyupport, itu gimana? Nggak tahu Pak. Nggak tahu sih. Kok nggak tahu? Kan nggak pernah kayak gitu soalnya. Nih, kamu harus pahami dulu permasalahan keluargamu, terus
tujuan ini harus tercapai. Berarti apa yang harus dilakukan? Nah, Bapak tanya dulu. Biasanya pulang kerja Bapak Ibu jam berapa? Kadang kalau bapak itu malam, kalau ibu tuh sore menjelang maghrib gitu Pak. Berarti ada waktu untuk kumpul berarti kan? Nah, kumpul itu sekitar jam berapa? Ketemu ada di rumah semua? Mungkin sekitar jam 8, jam 9. Jam 8. Sama pagi banget gitu. Jam 8. Jam 8 malam sama pagi. Nah, Ya. dari waktu inilah kesempatanmu untuk bisa dekat dengan keluarga. Ya. Saya kadang tidak di rumah Pak. Makanya kan tadi kamu bilang kamu pengennya kayak gini, makanya harus kamu rubah kebiasaanmu supaya kamu nanti dapat perhatian dari orang tua, gitu ya. Terus masalah lingkungan nih. Nah, tadi kamu memberi penjelasan ke bapak lingkungan kamu arogansi, nggak pada sekolah, kata-katanya kotor gitu ya. Nah, dengan lingkungan seperti itu, menurutmu benar nggak itu? Enggak. Nggak benar. Enggak. Nah, kalau nggak benar berarti apa yang harus kamu lakukan? Menjauhi mungkin Pak. Menjauhi. Terus? Di rumah aja. Di rumah aja. Mau kamu bekerja? Enggak. Menjauhi temanmu. Kalau menjauhi kamu nggak punya teman dong? Ya gimana lagi kan biar nggak temenan sama mereka Pak. Gitu. Menjauhi bisa kamu lakukan tuh. Susah sih Pak. Susah tapi mau kamu kayak gitu. Ya mungkin sedikit demi sedikit lah. Mau berarti. Terus diam di rumah aja. Nah, sekarang Bapak kasih gambaran nih biar kamu bisa menentukan ya. Biar jelas. Dari faktor keluarga ya dan faktor lingkungan secara tidak sadar merubah sikapmu ya. Itu faktor yang paling berpengaruh. Sikapmu yang berubah yang seperti apa? Tadi kamu jelaskan. Berani dengan temennya, kalau membuli, berkata kotor di media sosial, bahkan secara langsung. Bahkan kamu katakan tadi berantem, ya kan, perempuan berantem gitu kan. Wah, terus di media sosial kamu sindir menyindir, akhirnya jadi panas. Akhirnya kamu temennya dengan orang-orang yang seperti ini tadi, ya kan? Akar permasalahan udah ketemu. Nah, keinginanmu tadi bisa diwujudkan. Yang kamu katakan pengen keluarga yang harmonis, saling perhatian, saling menyupport, ada komunikasi, mungkin ada makan bersama, mungkin kan gitu. Terus dari lingkungan tadi pengen kamu menjauhi dari mereka, cari teman. Nah, dari kesimpulan ini apa yang akan kamu lakukan? Mungkin dijauhin teman-teman itu, nyari teman yang lebih Maksudnya baik. yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan ini secara umum apa? Berubah. Nah, berubahnya seperti apa? Jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Terus? Ya. Ini harus tumbuh dari dirimu sendiri loh. Ya pokoknya ya lebih baik ke depannya gitu aja mungkin Pak. Lebih baik ke depannya. Berarti pengen merubah sikap-sikapmu itu menjadi lebih baik, menjadi sopan, berpenampilan rapi gitu ya. Iya Pak. Nah, dari semua hal ini kamu harus bisa wujudkan ya. Jadi akar permasalahannya udah kamu ketahui. Berarti kalau masalah keluarga ada waktu jam 8. Jadi kamu katakan jam 8 sama pagi, jam 8 malam sama jam pagi. Jadi kamu harus bisa mendekati orang tua situ. Ya, bisa kan? Ini kamu yang ngomong tadi loh. Bisa Pak. Terus untuk lingkungan
lingkungan tadi, apa yang akan kamu lakukan? Menjauhi teman. Menjauhi teman yang nggak sekolah. Sekolah, terus Nyari teman baru, Pak. Nah, nyari teman baru. Nah, karena sudah ketemu permasalahannya di sini, mudah-mudahan apa yang akan kamu lakukan ini bisa terwujud. Karena yang Bapak inginkan, ya kan, juga kamu inginkan sebenarnya, tapi kamu kan karena susah, karena sudah terbiasa. Nah, bareng-bareng nanti dirubah, ya, dirubah karena tadi kamu pengen kamu berubah, ya. Tujuan Bapak ini kan untuk mengarahkan, ya, memberikan arahan kepada kamu yang memutuskan, tunjukkan dari diri dalammu, ya. Baik, Pak. Bisa dipahami, ya? Bisa, Pak. Ya. Oke, terima kasih kamu sudah datang ke ruangan Bapak. Karena waktu kita sudah terbatas, kita dibatasi waktu, permasalahan sudah kita bahas bersama tadi satu persatu, kamu udah paham. Ini Bapak minta tolong untuk ini diisi, kerjakan, ya. Ini merupakan evaluasi proses evaluasi hasil proses selama konseling individu ini. Silakan dicentang aja yang sesuai, nggak lama. Setelah ini kamu mau kemana? Ke kelas, Pak. Ke kelas, sudah sore, ke kelas, mau ngambil tas, ya? Iya. Terima kasih. Ini untuk data Bapak. Gimana perasaannya? Lega, Pak. Udah Ya. cerita banyak tuh. Bapak. Iya, karena memang itu tujuannya. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Jadi nanti Bapak akan mantau selama beberapa minggu ini tentang perubahanmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membuat kamu lebih baik lagi. Ya, diingat-ingat tadi yang sudah kita bahas. Mungkin hanya ini yang bisa kita laksanakan pada proses konseling individu ini. Terima kasih sudah jujur, ya, dan jangan khawatir untuk kerahasiaannya, ya. Mungkin udah sore waktunya, kalau mau pulang silakan. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya.